pagi. Dan perayaan Natal sorenya jam 5 sore. Ya, perayaannya jam 5 sore. Jadi dalam rangkaian Natal kita nanti malam ada malam Natal, Christmas Eve, ya, jam 6 sore. Lalu besok jam 7 pagi ada ibadah, dan perayaan sorenya tanggal 25 jam 5 sore. Ya. Dan juga dalam rangkaian Natal juga kita telah mengumpulkan janji iman, ya, yang kita sudah kumpulkan sampai kemarin itu ada nilainya bisa dilihat di warta jemaat kita, itu ada 47.150, masih kurang sekitar 3 juta, ya. Mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa pengumpulannya hari ini terakhir, ya, hari ini terakhir dikumpulkan, dan silakan ditransfer ke rekening gereja atas nama Feby, ada di buletin juga, dan juga bisa cash melalui Saudari Ika atau Ibu Ayu. Ya, nanti bisa diserahkan ke Ibu Ayu atau Saudari Ika kalau mau cash, dan jangan lupa kalau mau transfer ke rekening gereja. Ya, jadi hari ini terakhir, diharapkan kita mencukupi 50 juta dari target kita. Amin. Ya, pasti tercukupi. Oke. Diberitahukan juga bahwa kebaktian tahun baru akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 1 Januari. Ya, 1 Januari kalau kebaktian tahun baru jam 9, ya. Akan ada perjamuan Tuhan. Jadi kita boleh mempersiapkan diri pada tanggal 1 nanti kita menyambut tahun baru, untuk perjamuan Tuhan juga kita laksanakan. Kalau mengenai angka dan pengkhotbah minggu depan, ya, pengkhotbah tanggal 31 Desember, pagi 1 ada Bapak Yohanes Wijaya, STHMM, dan pagi 2 pendeta muda, waduh saya saudara atau Bapak nih masih ingatnya, pendeta muda Juniaman Saluku, STH, ya, Juniaman Saluku, Bapak Nemar, pendeta Nemar, ya. Jadi jika untuk minggu depan pengkhotbah ada pengkhotbah tamu. Dan untuk angka-angka silakan perpuluhan persembahan silakan dilihat di buletin. Ya, dan juga jadwal untuk pelayan minggu depan silakan diperhatikan. Jika ada yang berhalangan silakan menghubungi Bu Ayu, ya. Oke. Kita juga mau menyambut saudara-saudara kita yang berulang tahun minggu ini, ya, tanggal 24 sampai tanggal 31 nanti, ya. Yang pertama Bapak Wahyu Mulyono tanggal 25 Desember, lalu Saudari Maria Natali 25 Desember, Saudari Arianti Putri Simayung 25 Desember, Saudara Yosia Kurniadi 28 Desember, Ibu Sugianti 29 Desember, Saudari Luciana Deborah 30 Desember, Saudara Nathaniel Saputra 30 Desember. Juga yang berulang tahun pernikahan Bapak Ibu Polma Nurlela Raja Gukuk tanggal 26 Desember yang ke-25. Ini ulang tahun pernikahan perak nih, ya. Yang ada silakan maju ke depan, ya. Yang hadir silakan maju ke depan. Saudari Arianti saya lihat tadi ada, Kurniadi ada, lalu ada lagi Nathanael Saputra dan yang lainnya, silakan maju ke depan. Bapak Ibu Nurlela tidak ada? Ada, oke. Mari kita sama-sama menyambut, merayakan, memberikan selamat kepada teman-teman kita, saudara-saudara seiman kita yang berulang tahun dan berulang tahun pernikahan. Selamat ulang tahun. Kita boleh bertepuk tangan, bersuka cita bersama. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita.
Kami mengucap syukur, Tuhan telah pimpin langkahmu. Untukmu teman, selamat ulang tahun. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya. Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan berkati. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya. Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan berkati. Amin. Silakan duduk. Tidak terasa Natal tinggal sehari lagi ya, besok kita akan merayakan Natal. Hiruk pikuk Natal sudah sejak awal Desember gitu ya. Kesibukan di mana-mana terjadi. Di gereja juga kita mempersiapkan dengan kesibukan dengan segala macam untuk menyambut Sang Raja Damai yang hadir, yang lahir pada esok hari. Sama seperti 2000 tahun yang lalu, kesibukan juga terjadi pada hari Natal. Mereka sibuk untuk mendaftarkan diri, sensus, ya, sehingga melupakan Sang Raja yang hadir. Lahir hanya di kandang domba, diletakkan, dibaringkan di palungan. Janganlah kita melupakan Sang Raja yang hadir, lahir. Tapi baiklah kita seperti palungan, mempersiapkan hati kita untuk menyembah Dia, mempersiapkan hati kita untuk menyambut kelahirannya, seperti palungan. Kemenyandanmu, biar hidupku berkenan padamu. Seperti palungan, kita bangkit berdiri bersama-sama. Seperti palungan, layakkanlah hatiku tuh menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyandanmu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal takkan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku Tuhan, lahir di hatiku, hanya bersama-Mu Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Seperti palungan kita menyanyikan dengan setengah suara, dengan segenap hati kita. Kita menyatakan, layakkan hatiku Tuhan, menyambut-Mu Tuhan. Seperti emas kemenyandan-Mu ya Tuhan, biar hidup kami berkenan padamu. Sebab Natal takkan berarti tanpa kasih-Mu Tuhan. Lahir di hatiku, oh,
Indahnya Natal, sebab Natal, sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Yes Lord, lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. 1 Tawarik 16 ayat 23 sampai 26. Beginilah firman Tuhan. Bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab besar Tuhan dan terpuji sangat, dan lebih dahsyat Ia daripada segala Allah. Sebab segala Allah, bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semarak ada di hadapannya, kekuatan dan sukacita ada di tempatnya. Persembahan yang terbaik untuk Natal adalah hidup kita, yang kita mau berikan bagi Dia sepanjang hidup kita, sekarang sampai Maranatha, sampai Tuhan datang kembali. Kita mau persembahkan hidup kita. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu dan yang akan datang, yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tangan-Mu. Ku persembahkan Tuhan, persembahkan hidupku kepadamu Tuhan. Untuk kemuliaan-Mu, ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ini aku, semua milikku Tuhan. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu. Ini pernyataan kami Tuhan. Apapun yang kami hadapi, suka dan duka, semuanya kami serahkan Tuhan ke dalam tangan-Mu. Yang telah lalu, maupun yang akan datang, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depanku dan rencanaku Tuhan. Dan rencana semuanya ku
serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam tangan-Mu ku persembahkan hidupku, ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan. Kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku persembahkan Tuhan, ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan. Kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku persembahkan, hidupku kepadamu Tuhan. Untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Inilah doa kami, inilah keinginan kami Tuhan. Ini aku, semua hidupku ku persembahkan kepadamu Tuhan. Karena itu adalah persembahan yang benar, persembahan yang hidup bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Saat kami datang dengan segala kerendahan hati kami, mempersembahkan hidup kami kepadamu, kami boleh datang menyembah, memuji Engkau oleh karena anugerah dan kasih karunia. Kami ada di tempat ini, itu juga anugerah dan kasih-Mu kepada kami Tuhan. Layakkan kami Tuhan, untuk kami dapat datang ke hadapan-Mu. Sucikan dan ampunilah kami segala dosa, segala kesalahan kami yang kami perbuat. Engkau yang mengampuni Tuhan, Engkau yang menyucikan dosa kami yang merah seperti krismisi menjadi putih seperti salju. Engkau yang melayakkan kami untuk menyambut Engkau, Engkau yang melayakkan kami ya Tuhan, oleh karena kasih, oleh karena kelahiran-Mu bagi kami. Terima kasih Bapa. Biarlah kami boleh bersuka cita, merasakan damai sejahtera-Mu dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Kiranya Engkau yang memimpin kami dan Engkau yang menyertai kami senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Seperti para malaikat ya, membawa kabar sukacita kepada para gembala. Dikatakan kesukaan bagi seluruh dunia. Kabar kedatangannya marilah kita beritakan ke seluruh dunia. Hai dunia, bersukalah. Karena apa? Karena Tuhanmu Yesus Kristus telah lahir, Tuhanmu telah datang. Mari kita bersuka cita, bertepuk tangan bersama. Sambut Raja kita, Tuhan kita yang telah datang. Hai dunia, bersukalah, Tuhanmu telah datang. Hai sambutlah Raja surga, alamnya diriang, alamnya diriang. Bait kedua kaum wanita dengan sepenuh suara.
rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah, ya, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, ya, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Ayo, lihat kiri kanan saudara, kita mau berbicara dari kiri kanan. Tos, berikan have five, kata Tuhan itu baik. Ya, katakan Tuhan itu baik, karena kebaikannya Dia lahir bagi kita, karena kasihnya Dia lahir dari kita. Kecaplah dan lihatlah, katakan kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Katakan ke sebelah kiri kanan saudara, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah, ya, betapa baiknya. Amin, Tuhan kita baik. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Yes. Segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Ya, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, ya, segala hormat bagimu Tuhan. Karena apa? Allah mengasihi kita, amin. Allah yang memeliharaku. Silakan duduk kembali. Kita akan memberikan yang terbaik. Selain hidup kita adalah apa yang ada pada kita, berkat yang Tuhan telah sediakan bagi kita. Kita akan memberikan yang terbaik, persembahan kita, persepuluhan kita, yang Tuhan telah titipkan kepada kita untuk diberikan kepada gerejanya, untuk menyatakan kemuliaannya di dunia ini. Mari kita berdoa. Tuhan, saat kami memberi, kami boleh memberi yang terbaik yang ada pada kami, Tuhan. Engkau telah memberkati kami dengan luar biasa. Sudah sepantasnya lah kami membalasnya. Kami mengembalikan apa yang menjadi hak-Mu, Tuhan. Semuanya ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, persembahan kami. Biarlah Engkau yang pakai, Tuhan, melalui gereja-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Harta pun kita serahkan bagi Tuhan. Apapun yang kita miliki kita persembahkan bagi Tuhan. Karena Dia lahir, Dia mati untuk kita. Marilah kita mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan bagimu, Yesus kau telah rela mati gantiku. Tak mungkin ku hidup jauh dari
musik saja, membaca kata-kata ini dalam hati kita. Ajarlah ku setia ikut teladanmu tiap hari ya Tuhan. Bait yang keempat kita nyanyikan bersama-sama, kurnia darimu. Bait yang pertama kita nyanyikan lagi. Yesus kau telah rela mati gantiku, tak mungkin ku hidup jauh darimu. Kasihku tambahkan, ikrarku ucapkan, harta pun serahkan, Tuhan matimu. Ya, terima kasih. Kita sudah melihat ibu-ibu kita memakai seragam yang luar biasa cantik-cantik. Ya, ibu-ibu kita akan mempersembahkan pujian bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami persilakan kaum WB untuk mempersiapkan diri.
Mari kita beri tepuk tangan kembali buat kaum ibu yang luar biasa. 22 Desember kemarin kita merayakan Hari Ibu ya. Wah, kali ini ibu-ibu melayani kita dengan luar biasa. Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Aku mengasihi Engkau, Yesus. Pernyataan hati kita, mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu Tuhan, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita menyatakan, aku mengasihi Engkau, Yesus. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan
seragam. Ya tahun depan lah, nunggu setahun lagi gitu. Mau pakai baju seragam aja nunggu tahun depan. Natalan lagi. Nah Ibu Bapak Saudara, untuk kebaktian malam Natal nanti malam, jam 6 sore, panitia acara akan mendesain untuk lesehan. Jadi ibu-ibu dimohon pakai celana panjang ya, gitu ya, celana panjang. Jangan celana pendek. Ke gereja celana pendek. Gitu. Ya, jadi kita akan lesehan gitu, lalu kita akan ya tirakatan di malam Natal. Kita akan merenungkan malam Natal bersama-sama. Jangan terlambat, jangan pergi kemana-mana, jangan lewatkan. Datang ke rumah Tuhan, ya, datang ke rumah Tuhan. Kita bersukacita bersama. Baik, Ibu Bapak Saudara, mari membuka Injil Matius pasal 2 ayat 1 sampai yang ke-11. Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12. Sudah ketemu ya Bapak Ibu Saudara, itu kitab pertama di Perjanjian Baru. Injil Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12. Saya membaca ayat 1, lalu sebelah kanan saya termasuk para pelayan itu ayat 2, kemudian sebelah kiri saya ayat yang ketiga kembali ke saya, lalu berputar begitu ya sampai selesai. Ya, sampai selesai. Bapak Ibu Saudara masih siap untuk berdiri? Silakan berdiri. Silakan berdiri. Ini bukan dalam rangka menghormati firman Tuhan ya. Jadi kadang-kadang ada orang yang berkata, mari menghormati firman Tuhan dengan berdiri. Enggak, duduk pun ketika kita membaca dengan baik, dengan penuh khidmat itu juga menghormati firman Tuhan. Hanya khotbahnya agak panjang pagi ini, supaya nanti duduknya agak lama. Enggak juga sih. Ya enggak juga. Saya mulai ya, Bapak Ibu Saudara, ayat 1. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka
Amin. Silakan duduk kembali, Bapak Ibu Saudara. Terima kasih. Ibu Bapak Saudara, ketika berbicara mengenai orang Majus, ya, ketika kita berbicara mengenai orang-orang Majus, maka perlu kita sadari, kita akui, memang tidak terlalu banyak informasi yang disampaikan. Tidak terlalu banyak keterangan yang diberikan berkaitan dengan orang-orang Majus ini. Ya, berkaitan dengan orang-orang Majus. Kata-kata yang diungkapkan, diterjemahkan orang-orang Majus, memberitahu kepada kita bahwa ini merupakan sekelompok orang yang ahli dalam perbintangan. Sekelompok orang yang ahli dan mempelajari terus dalam hal perbintangan. Kemudian Ibu Bapak Saudara, ketika kita membaca perikop ini, kita diberitahu bahwa Allah secara luar biasa, Allah secara ajaib menuntun orang-orang Majus ini dengan memberikan sebuah bintang. Bintang yang bukan sembarang bintang. Ya, bintang yang bukan sembarang bintang. Bintang yang memang disiapkan oleh Allah secara ajaib, secara luar biasa untuk menuntun, untuk membimbing orang-orang Majus ini. Dan Ibu Bapak Saudara perlu tahu bahwa orang-orang Majus ini bukanlah orang-orang Yahudi. Mereka bukan orang Yahudi. Tetapi Ibu Bapak Saudara, ada sesuatu yang luar biasa dari apa yang diberitahu kepada kita, bahwa mereka bukan orang-orang Yahudi, tetapi mereka dengan kemauan yang keras, dengan keinginan yang tajam, dengan tekad yang bulat, yang luar biasa mencari raja yang baru lahir itu. Jadi mereka bukan orang Yahudi, tetapi punya tekad yang luar biasa, punya kemauan keras, punya hasrat yang tinggi untuk menemukan bayi itu dengan tujuan menyembah dia. Dengan tujuan untuk menyembah bayi Yesus itu. Bapak Ibu Saudara, dari hal ini saya ingin memberitahukan kepada kita, itulah yang dikatakan bahwa keselamatan itu bukan hanya untuk masyarakat Yahudi. Keselamatan itu bukan hanya untuk orang-orang Yahudi. Itulah sebabnya kita, orang Asia, orang Indonesia, orang Cengkareng Indah dan sekitarnya, menikmati anugerah keselamatan. Keselamatan bukan hanya diperuntukkan oleh Allah kepada orang-orang Yahudi. Ini ditandai dengan orang-orang Majus yang datang dari timur. Mereka bukan orang Yahudi. Itu berarti membuktikan, meneguhkan keselamatan bukan hanya miliknya orang Yahudi. Lalu Ibu Bapak Saudara, bintang itu menuntun mereka ke Yerusalem, di mana firman Allah menerangkan kepada mereka bahwa raja itu akan dilahirkan di Bethlehem. Saya tidak membahas berkaitan dengan perjumpaan orang-orang Majus dengan Raja Herodes. Perjalanan mereka tidak mudah. Perjalanan mereka
amat sangat jauh. Kemarin di kelas bapak-bapak katanya Jakarta Surabaya bolak-balik 4 kali gitu ya. Gitu. Di WBI sama enggak? Di Ibu, ya. Jadi Jakarta Surabaya gitu. Belum ada pesawat. Belum ada bus. Apa itu? Bus. Kereta. Ya. Belum ada bis. Dan lain sebagainya. Onta. Jauh sekali. Mereka harus melewati kegelapan malam. Mereka harus melewati teriknya matahari. Tetapi itulah yang kita dapat tangkap betapa di depan saya katakan sekalipun keselamatan itu orang sementara kelompok masyarakat Yahudi hanya miliknya. Tetapi mereka ini pergi untuk menyembah dan itu membuktikan bahwa mereka pun berhak untuk menerima anugerah keselamatan. Sampai pada akhirnya bintang itu menuntun, lalu sampailah mereka di Yerusalem, sampailah mereka di tempat di mana bayi itu ada, anak itu ada, anak yang lahir itu ada, di sebuah rumah, bukan lagi di kandang, di sebuah rumah. Bintang itu grek begegrek, tahu? Jadi grek begegrek itu mandek. Itu jadi tidak bergerak lagi. Ini kan keajaiban Ibu Bapak Saudara. Ya keajaiban itu. Tadinya jalan gitu, nuntun sok ambles gitu lah. Kena mendung mungkin ya, kena awan gitu kan, ambles hilang muncul lagi gitu kan. Itu perjalanan cukup panjang. Sampai pada akhirnya berdiri di atas rumah. Di mana anak itu ada. Dan ayat 10 dan 11 saya ingin bacakan. Ayat 10 dan 11 dari pasal yang kedua Injil Matius. Ketika mereka melihat bintang itu sangat bersukacitalah mereka. Bapak Ibu Saudara, melihat bintang. Dulu Bapak Ibu yang masa kecilnya nggak tahu kalau di kota besar, di kampung itu kalau namanya malam hari lalu bukan musim hujan, itu kita sering main di luar lalu wah gobak sodor, lalu macam-macam lah, selintutan, apa kok selintutan, apa itu? Peta umpet, ya kok selintutan, ya peta umpet gitu kan, lalu wah diterangi dengan rembulan yang cantik, lalu lalu bintang-bintang yang gemerlapan. Luar biasa ya, luar biasa. Mereka bersukacita karena apa Ibu Bapak Saudara? Dia punya keyakinan bahwa di tempat inilah bayi yang adalah raja itu ada. Masuklah mereka ke rumah itu. Ya, masuklah mereka. Ayat 10 dan 11. Saya ulang, ketika mereka melihat bintang itu sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya. Lalu apa? Firman Tuhan berkata, mari kita baca bersama-sama. Mulai dari kata lalu. 1, 2, 3. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Lalu masuklah mereka ke dalam rumah itu, melihat dan menjumpai anak itu bersama dengan Maria ibunya. Lalu sujud menyembah kepadanya. Bukan menyembah kepada Maria. Bukan, tetapi menyembah kepada bayi atau anak, yaitu Yesus Kristus yang baru saja dilahirkan. Sujud menyembah. Ibu Bapak Saudara yang saya
kasihi dalam Tuhan. Yang pertama tadi saya katakan bahwa ternyata keselamatan memang bukan hanya diperuntukkan kepada masyarakat Yahudi, tetapi kepada bangsa-bangsa lain, bahkan termasuk kita, untuk semua umat manusia di muka bumi ini. Dan ketika orang-orang Majus ini melihat, menjumpai bayi itu, anak itu, mereka sujud menyembah. Mereka sujud menyembah. Siapa mereka? Bapak Ibu Saudara, kita telah belajar di kelas-kelas sekolah minggu, kita diberitahu bahwa orang-orang Majus ini bukanlah orang-orang biasa yang tidak terpelajar seperti Yohanes, seperti Simon Petrus, dan lain sebagainya. Mereka bukan orang-orang yang bukan terpelajar. Mereka adalah ahli perbintangan. Mereka memiliki intelektual yang tinggi. Bahkan kita diberitahu bahwa mereka adalah termasuk raja-raja dari timur. Itulah sebabnya Ibu Bapak Saudara, ayat ini memberitahu kepada kita. Ketika mereka bertemu dengan Yesus, bayi itu, anak itu. Selain sujud menyembah, menyerahkan seluruh hidupnya, ada dalam pengakuan bahwa anak itu Tuhan. Anak itu Allah sendiri. Anak itu raja di atas segala raja. Dia menyembah. Mempersembahkan seluruh hidupnya. Seperti pujian yang tadi kita nyanyikan. Mempersembahkan seluruh hidupnya bagi raja itu. Lalu yang kedua, dia membuka harta bendanya. Dia membuka mereka membuka harta bendanya. Dikatakan mereka, ayat itu, mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. 3 macam benda ini, Ibu Bapak Saudara, saya membaca buku, diberitahukan bahwa 3-tiganya sama memiliki harga yang sangat mahal. Emas, kita tahu, sekarang 1 gram berapa, ibu-ibu? Ada yang tahu? Saya enggak tahu terus terang. Ya mahal emas, apalagi emas ngatimin. Itu mahalnya bukan main. Mas Doni. Ya betul Bu ya. Iya, Mas Doni, Mas Ferdianto, mahal itu. Mahal enggak Bu Yunita? Mahal sekali. Ya mahal. Mas Joko Pratomo, Bu Joko. Ya, emas logam. Satu saat saya dapat undangan orang tetangga kampung. Resepsinya di Taman Mini. Saya datang dengan anak-anak waktu itu. Luar biasa. Selain hidangannya itu internasional. Ya, internasional. Orang Watu Klir yang diundang hanya saya saja. Orang kampung saya. Gitu. Saya lihat mantan menteri zamannya Pak Harto, Akbar Tanjung. Ono menteri, gitu. Maunya saya mau foto gitu ya, gitu. Tapi maksud saya gini, apa itu namanya Pak, kalau mempelai berdua itu ngelempar bunga ya, ngelempar bunga. Itu bukan isinya itu bukan voucher Indomart, tapi isinya emas logam. Wih, logam mulia. Apa ini bahasa apa ya? Tidak hanya satu. Ya tidak hanya satu logam mulia itu. Ren, sana Ren, cepat. Ya bilang gitu. Tapi Karen enggak lah Pak,
nggak mau, gitu. Dia nggak mau, wah nggak dapat emas logam mulia tuh, gitu ya. Karen nggak mau, gitu ya, nggak mau datang. Masa saya tiga ini, emas, kemenyan, dan mur, itu sama-sama harganya amat sangat tinggi. Lalu yang kedua, Ibu Bapak Saudara, saya membaca buku juga, diberitahukan bahwa mur dan kemenyan ini merupakan bau-bauan yang amat sangat harum. Semerbak, ya semerbak, harum sekali, melebihi parfum yang termahal, gitu ya, gitu, parfum, ya. Ibu-ibu suka suaminya pakai parfum enggak? Gitu. Mahal, Bapak Ibu Saudara, mahal sekali. Lalu tiga benda ini memiliki simbol, melambangkan sesuatu. Emas melambangkan sebuah pengakuan bahwa Yesus itu adalah raja. Bayi yang lahir itu adalah raja. Raja di atas segala raja. Lalu yang kedua, emas, kemenyan, Ibu Bapak Saudara. Kemenyan. Kemenyan ini adalah yang melambangkan bahwa Yesus itu adalah seorang imam. Seorang imam, bukan iman ya, gitu. Seorang imam. Apa itu tugas imam? Tugas imam adalah menjadi pengantara antara umat Israel pada waktu itu dengan Allah. Dan terbatas. Tidak semua orang, tidak sembarang orang bisa menjadi seorang imam. Terbatas. Menjadi pengantara, menjadi sebuah jembatan. Yesus selain raja di atas segala raja, dia adalah seorang imam yang menjadi jembatan, yang menjadi penghubung manusia dalam dosa. Allah ada jurang pemisah. Manusia berdosa, Allah yang maha suci. Yesus menjadi jembatan, menjadi penghubung, dia disalibkan. Memungkinkan, menjadikan manusia bisa berhubungan lagi dengan Tuhan. Dipulihkan hubungannya oleh Tuhan, oleh seorang imam. Yesus dalam kitab Ibrani disebut sebagai imam besar. Lalu yang ketiga, emas, kemenyan, dan mur. Mur, Bapak Ibu Saudara, itu digunakan untuk apa? Ngoles jenazah. Orang yang mati. Gitu, orang yang mati. Dan ini hebat. Saya merenungkan luar biasa orang-orang Majus ini. Dipimpin oleh sang bintang. Lalu digerakkan dari rumah mereka. Sudah mempersiapkan 3 harta benda mereka. Emas, kemenyan, dan mur. Dia menyembah kepada Yesus karena Yesus adalah raja di atas segala raja. Dia datang kepada Tuhan sebagai seorang pribadi, seorang anak yang lahir itu adalah Yesus Kristus yang menjadi jembatan, memulihkan hubungan manusia yang berdosa dengan Allah yang maha suci. Tidak ada seorang pribadi pun yang dapat memulihkan hubungan kita, manusia berdosa, tanpa Yesus Kristus. Dia sebagai seorang imam besar. Lalu Mur. Orang-orang Majus ini luar biasa sekali lagi. Dia mempersiapkan, memberitahukan akan kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Saya pernah berkhotbah beberapa minggu lalu. Yesus lahir untuk mati. Yesus lahir untuk mati, Ibu Bapak Saudara. Untuk kita, bagi kita, orang-orang berdosa. Dan pertanyaan terakhir saya,
Apakah semua orang sudah memahami itu? Belum. Tadi malam dalam renungan Natal di TPW Harapan Indah Bekasi, saya menegaskan orang Kristen tidak menjamin, ya, menjadi Kristen tidak menjamin apakah orang itu menerima anugerah keselamatan. Yang menjamin orang itu menerima anugerah keselamatan adalah percaya bahwa Yesus telah lahir 2000 tahun yang lalu, menjalani hidupnya di tengah-tengah dunia ini, melayani umat manusia sampai kepada sebuah kematian. Sebagai pengorbanan, dia memberikan nyawanya sebagai tebusan dosa umat manusia. Dan itulah sebabnya keyakinan baptisan kita seperti dikatakan Alkitab adalah diselamkan. Karena itu lambang yang melambangkan akan kematian dosa lalu dibangkitkan bersama-sama dengan Yesus Kristus. Saudara, orang-orang Majus bukan orang Yahudi. Bukan. Tetapi mereka menerima anugerah keselamatan. Karena mereka mengakui sampai dia datang pergi jauh-jauh. Mereka mengakui sampai rela melewati malam dan siang. Berjuang penuh dengan pengorbanan. Karena percaya bahwa bayi yang lahir itu adalah seorang raja. Seorang imam besar yang memungkinkan manusia dipulihkan hubungannya dengan Tuhan. Dan Yesus mati bagi penebusan dosa kita. Ada banyak orang di sekitar kita. Atau mungkin ada di antara ibu bapak saudara yang belum percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia lahir sebagai raja di atas segala raja. Dia imam besar untuk mati bagi kita. Jangkauan pelayanan pemberitaan Natal, ibu bapak saudara, tidak hanya di sekitar kita, tetapi sampai dunia, ke ujung bumi. Itu yang dimandatkan, itu yang diperintahkan oleh Yesus Tuhan kita. Apa yang dapat kita lakukan? Ada dua hal. Yang pertama, ibu bapak saudara, mari kita seperti orang Majus. Kita sujud menyembah Tuhan. Kita memberi seluruh kehidupan kita sebagai wujud penyembahan kita kepadanya. Mari kita sujud menyembah Tuhan. Bapak ibu saudara, sekalipun orang-orang Majus ini adalah orang-orang yang penting, orang-orang yang terpelajar, orang-orang yang memiliki kekayaan. Tetapi orang-orang Majus ini sujud. Dia menyembah kepada Yesus Kristus. Mengakui Yesus adalah Raja di atas segala raja. Yesus adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Mari sujud menyembah Dia. Dengan ketulusan hati kita, dengan segenap keberadaan kehidupan kita. Mari kita sujud menyembah Dia. Mengakui di sepanjang kehidupan kita. Di mana saja. Amsal pasal 3 berkata, akuilah Dia dalam setiap lakumu. Maka Ia akan meluruskan jalanmu, ibu bapak saudara. Akuilah Yesus dalam setiap lakumu, dalam semua situasi hidupmu. Entah itu sedang carut marut, sedang galau, sedang menghadapi lembah kekelaman. Tetap akuilah dan sembah Dia. Akui dan sembah Dia. Karena tidak ada Tuhan selain Dia. Tidak ada raja selain Dia. Dia raja di atas segala raja. Dia Tuhan di atas segala Tuhan. Lalu yang kedua, apa yang dilakukan oleh orang-orang Majus ini? Mereka membuka harta bendanya, dipersembahkan kepada Tuhan.
Mereka membuka harta bendanya. Kalau saya mau berkata, mereka memberikan yang termahal dan yang terbaik. Karena dikatakan emas pasti mahal. Mungkin kita berpikir kemenyan dan murah, tetapi rupanya bahannya itu diperoleh dengan harga yang mahal. Mari kita melayani dengan memberikan yang terbaik. Membuka harta benda kita untuk sebuah pengabdian kepada Yesus Kristus. Mari kita semakin diteguhkan dengan pengalaman-pengalaman pengabdian kita kepadanya. Ya, pengalaman-pengalaman pengabdian kita kepadanya. Tidak akan pernah rugi, tidak akan pernah sia-sia. Mari membuka harta benda kita dan memberi yang terbaik kepada Tuhan. Saya beberapa kali ke beberapa gereja, Ibu Bapak Saudara. Studi banding, lalu ketika saya khotbah, diberi kesempatan khotbah ke beberapa gereja lain, termasuk yang terakhir kemarin. Itu enggak tahu isinya saya, karena saya tidak punya kewenangan membuka. Tetapi mereka menggunakan amplop dalam konteks memberi persembahan uang. Mereka memasukkan ke dalam amplop itu. Dan itu pasti gak kelihatan kan? Kalau uang kita ambil dari dompet kita kan kelihatan kan? Gitu. Lalu sebelah kita ngelirik, wah besar amat. Gitu kan? Lalu kecil amat. Beli gerobak Betawi aja banyak. Gitu, tapi persembahan dikit, lalu sudah dikit, lalu diapakan? Saya enggak tahu ada uang kecil enggak ya, Ibu. Uang gede enggak ada, uang kecil juga enggak ada. Ada. Ini masih mulus ya, Bapak Ibu Saudara. Masih mulus nih. Tetapi ketika memberikan persembahan, memberi yang terbaik, Tuhan, inilah pemberianku yang terbaik. Jadi pegangnya itu kencang sekali. Supaya orang lain tidak melihat. Ya, jadi kencang ya Bapak Ibu ya, saya pegangnya kencang nih. Bukan gini. Gini kelihatan kan? Bu Sati lihat ini. Lihat ya, gitu. Kencang gini. Mereka membuka harta benda mereka yang termahal. Yang termahal. Ini bukan untuk Pak Pendeta. Tetapi untuk pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu kalau berdoa persembahan bagaimana? Tadi Pak Fede juga kalau nggak salah. Untuk urusan memperluas pekerjaan Tuhan begitu ya. Kan begitu ya. Doa, kalau Bapak Ibu dipercaya untuk doa persembahan begitu ya. Ada kalimat supaya memperluas pekerjaan Tuhan. Gitu. Ya Tuhan sih terima mau 2.000 mau berapa. Tapi maksud saya saudara, saya lihat wah apa 2024 Cengkareng pakai amplop ya. Gitu supaya mulus gitu. Ya. Dulu saya kalau menerima tanda kasih dari gereja belum model transfer gitu. Saya pasti dipilihkan yang termulus gitu. Ini untuk hamba Tuhan. Ya, Bu Rina Samsul. Itu untuk hamba Tuhan. Jadi harus yang terbaik. Mungkin kalau ya lipat-lipat disetrika dulu gitu ya. Gitu. Ya untuk Tuhan. Ya untuk Tuhan. Saya ingin meneguhkan kita semua. Firman Tuhan meneguhkan kita semua Bapak Ibu Saudara. Mari membuka harta benda kita. Mari kita semakin rela membuka harta benda kita untuk pekerjaan Tuhan melalui Gereja Baptis Indonesia Cengkareng Indah. Saya ingat sekali pernyataan saya ketika saya selesai dikukuhkan menjadi gembala sidang gereja ini 20 tahun yang lalu. Saya mendorong gereja ini bergerak dalam pemberitaan Injil, penginjilan. Saya katakan katakan begini, kalau kita memikirkan, yang pertama, kedua membicarakan, mendiskusikan,
Yang ketiga mengerjakan pemberitaan Injil. Maka urusan uang, keperluan pembiayaan, Tuhan akan urus dengan cara memberi kepada ibu bapak hati yang murah hati. Dan ternyata sampai hari ini, puji Tuhan loh, kita baru saja menjadi berkat. Luar biasa, luar biasa. Lantai kita granit sudah ganti ya, puji Tuhan. Jadi doa kita sebelum 25 selesai, sudah selesai. Ya, tembok kita, wah bagus. Jendela. Jendela, sudah di itu, pernis. Kursinya kapan Pak Pendeta, tunggu ya. Saya bilang gitu. Kursinya kapan Pak Pendeta, tunggu ya, gitu. Habis Natalan, gitu. Habis Natalan kursi. Ya saudara. Loh, ini untuk pekerjaan Tuhan. Kita sekarang, Bu Lina, Ketua Panitia PI, kita punya berapa cabang TPW? 8 ya. Termasuk 9 itu termasuk luar negeri. Ibu Bapak Saudara masih siap menambah? Halo? Ibu Bapak Saudara masih siap untuk menjangkau keluar lagi? Kok? Sekali lagi ini. Kalau enggak, tahun depan enggak usah program PI. Bapak Ibu Saudara siap untuk menjangkau lebih banyak lagi? Amin. Ya, nah apa-apa. Kita semakin diberkati oleh Tuhan. Berkat itu hanya jangan berpikir uang saja. Jangan. Lihat orang-orang Majus ini, mereka sujud memberi dirinya untuk menyembah Tuhan. Tetapi mereka juga membuka harta bendanya, bahkan memberikan yang terbaik. Itu sebagai wujud pelayanan kepada Tuhan, pengabdian kepada Tuhan. Jangan berpikir, waduh nanti naik kurang gimana. Ya enggak apa-apa. Kalaupun satu saat kurang dalam perjalanan kehidupan kita, keperluan kehidupan kita. Tetapi yakinlah bahwa Allah tidak pernah berhenti memelihara ibu, bapak, saudara. Amin. Mari melayani melalui memberi yang terbaik. Harta benda kita, mari kita membuka untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Mari membuka hati kita untuk sujud menyembah kepadanya. Mari membuka hati kita supaya semakin murah hati. Harta benda kita boleh kita persembahkan. Sehingga Gereja Baptis Indonesia Cengkareng Indah menjadi salah satu gereja yang terus-menerus menjalankan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Kita memberitakan tentang kelahirannya sampai kepada kematian dan kebangkitannya yang memberikan pengharapan hidup kekal selama-lamanya. Amin. Mari tunduk kepala. Bapak Ibu Saudara, kita mendapat kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Karya Tuhan itu, karya keselamatan itu tidak hanya untuk masyarakat Yahudi, tetapi juga untuk semua bangsa-bangsa. Orang Majus menjadi gambaran yang menyatakan bahwa keselamatan itu untuk bangsa-bangsa di muka bumi ini. Orang Majus memiliki tekad bulat, kemauan yang tinggi di tengah-tengah tantangan yang ada, pengorbanan yang ada, perjalanan yang cukup panjang, jauh. Dia konsisten mencari Yesus yang adalah Raja di atas segala raja. Mencari Yesus yang adalah imam, yang menjadi jalan penghubung antara manusia berdosa dengan Allah yang Maha Suci. Kematiannya membuat orang percaya mendapat anugerah keselamatan. Orang-orang Majus sujud menyembah Tuhan. Sekalipun secara fisik waktu itu masih anak.
tetapi pengakuan bahwa memang Yesus adalah Raja di atas segala raja. Dia seorang imam besar, mati untuk menebus dosa. Ada banyak orang yang belum mendengar itu. Mari belajar seperti orang-orang Majus, membuka harta bendanya, memberikan yang terbaik, agar gereja Tuhan terus dapat menjalankan misi Allah, mandat Allah, pemberitaan Injil, termasuk ke sekitar kita, tetapi sampai ke ujung bumi. Kuberi yang terbaik akan dinyanyikan oleh singer. Ibu bapak saudara silahkan tunduk kepala. Mengucap syukurlah untuk setiap firman Tuhan. Dan ambillah komitmen masing-masing meresponi firman Tuhan. Kita berdiri bersama-sama, mari kita pujikan. Ku beri yang terbaik bagimu ya Tuhan. Ku relakan segalanya. Yang terbaik bagimu ya Tuhan. Kiranya itu menjadi tekad komitmen kita. Bahkan dengan segenap hati, segenap jiwa, kita mau menyembah Dia. Kita mau memberikan segalanya. Karena Tuhan telah datang ke dalam dunia ini melayani kita. Dengan memberikan nyawanya untuk kita. Mari kita pujikan sekali lagi, ku beri yang terbaik. Bagimu ku relakan segalanya, yang terbaik bagimu. Mari kita datang dalam doa, kita mengucap syukur atas firman Tuhan yang terus-menerus dikumandangkan untuk kita. Dan Allah mau supaya kita menjadi serupa dengan Dia, melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya. Bapak Daniel Susanto akan mengucap syukur untuk firman Tuhan yang baru saja disampaikan untuk kita semua. Beritakan kepada kami berita baik yang daripada Tuhan melalui penyampaian firman Tuhan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Stefanus. Kami mengucap syukur ya Tuhan, karena Engkau terlebih dahulu telah memberikan yang terbaik bagi kami. Ya. Kau telah memberikan hidup-Mu, memberikan nyawa-Mu, ganti segala dosa dan kesalahan yang kami perbuat. Ya, Yesus, terima kasih. Tuhan, biarlah kami belajar dari orang-orang Majus yang memberikan persembahan-persembahan yang terbaik dari mereka. Mereka mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur.
biarlah kami juga mempersembahkan hidup kami, memberikan semua yang kami miliki, talenta kami, kemampuan kami, akal, pikiran, kekuatan kami, dan juga harta kami bagi Tuhan. Kami ingin ya Tuhan, agar kiranya kami belajar untuk terus melayani Tuhan, bukan dilayani. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu hari ini bukan hanya menjadi penyedap bagi telinga kami, tetapi juga boleh kami terapkan, kami lakukan setiap hari sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Demikian juga Tuhan, pada saat ini hamba-Mu mohon berkat untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Masa kampanye pemilihan presiden, wakil presiden bersama lembaga legislatif sampai kepada hari pencoblosan tanggal 14 Februari 2024. Kami mohon dari Tuhan hikmat kepada pihak-pihak yang memiliki tugas tanggung jawab kewenangan menyelenggarakan pemilu dengan jujur, adil, dan benar ya Tuhan. Kami rindu supaya masyarakat Indonesia tetap menjaga kerukunan sekalipun beragam pilihan. Kami sebagai masyarakat Kristen, orang-orang percaya, biarlah kami menjadi teladan, menjadi berkat, dan hikmat yang daripada Tuhan memberkati semua masyarakat Indonesia yang memiliki hak pilih untuk menentukan pilihannya, dan Tuhan menetapkan presiden dan wakil presiden untuk 5 tahun ke depan bersama dengan anggota DPR RI maupun DPRD tingkat 1 dan 2. Hamba juga berdoa Tuhan saat ini untuk serangkaian kegiatan Natal. Nanti malam jam 6 ada ibadah malam Natal. Besok pagi jam 7 kembali ibadah Natal, dan sore jam 5 perayaan. Kiranya kami sebagai umat Tuhan, orang-orang yang Tuhan kasihi, kami boleh bersama-sama datang ke rumah Tuhan. Kami sehati untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan, mengagungkan dan membesarkan nama Tuhan. Kami bertekad untuk mendengar pesan Natal minggu-minggu ini. Tuhan berkati cuaca supaya tidak hujan. Tuhan berkati keamanan di mana saja. Berdoa untuk TNI, Polri, dan Ormas yang menjaga, mengamankan. Kiranya Tuhan memberi sehat, kuat, dan hikmat kepada mereka. Tuhan berkat-Mu turun untuk seluruh sidang jemaat-Mu, menyertai secara limpah segala kebaikan dan kemurahan-Mu, baik secara pribadi maupun keluarga rumah tangga mereka. Tuhan berkati usaha dan pekerjaan mereka. Tuhan berkati mereka yang sekolah, mereka yang kuliah. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan saudara kami yang terus bergumul dengan kesehatannya. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau, siapapun mereka. Hamba mendoakan, kami sepakat memohon kepada Tuhan Yesus Kristus, Engkau memberkati dengan pemulihan kesehatan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami sungguh bersyukur dan mempersembahkan bakti penyembahan kami untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan, sekaligus permohonan doa kami. Tuhan dengar, beri kepada kami ketekunan untuk menanti jawaban-jawaban ajaib yang luar biasa datang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Ibu, Bapak, Saudara, anak-anak, mari kita mengakhiri kebaktian kita bersama pada pagi ini. Mari kita melanjutkan berbagai kegiatan kita. Terimalah berkat damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, berkat rahmat, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus,
berkat pimpinan dan penyertaan oleh Roh Kudus, menyertai, memberkati secara limpah kepada ibu bapak, saudara, anak-anak, dan kita semua sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa. Amin. Amin. Tuhan memberkati.